Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang Kesultanan Perlak. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Zian Zara Humaira, absen 36. Assalamualaikum, nama saya Hanum Maulika Jana, absen 14. Assalamualaikum, nama saya Fatah Rizky Mulia dari absen 11. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kesultanan Perlak atau biasa dikenal sebagai Kesultanan Perlak berdiri di daerah Perlak, Aceh Timur, Indonesia. Letaknya berada di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan utama di Nusantara. Kerajaan Perlak terletak di sebelah barat daya Provinsi Aceh. Posisinya yang strategis di jalur perdagangan menjadikan Kerajaan Perlak sebagai pusat kebudayaan dan agama Islam pada masanya. Proses berdirinya Kesultanan Perlak adalah hasil dari perpaduan faktor geografis yang strategis di pantai timur Aceh, kedatangan Islam yang bertahap, serta pemberontakan terhadap kekuasaan Majapahit pada abad ke-13. Sebagai pusat perdagangan penting, Perlak tumbuh menjadi entitas politik yang kuat di wilayah tersebut, dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki struktur pemerintahan yang didasarkan pada sistem feodal. Interaksi kompleks dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Samudra Pasai dan Majapahit turut membentuk karakter politik dan ekonomi kesultanan ini. Raja pendiri Kerajaan Perlak adalah Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Beliau merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Perlak pada tahun 840 Masehi. Selama berdirinya Kerajaan Perlak hingga bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai, terdapat 18 raja yang memerintah dengan gelar sultan. Para sultan Kerajaan Perlak dapat dikelompokkan menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Said Maulana Abdul Aziz Shah dan dinasti Johan Berdaulah. Sumber sejarah. Berdasarkan beberapa sumber yang telah dirangkum di bawah ini, diketahui bahwa Kerajaan Perlak pernah ada dan eksis di Nusantara. 1. Hikayat Raja-Raja Pasai. Meski mulai Samudra Pasai diyakini sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, namun Hikayat Raja Pasai menyebut jika Raja pertama Kesultanan Samudra Pasai, Marwah Siru, menikahi seorang putri dari Sultan Perlak. 2. Catatan perjalanan Marco Polo. Penjelajah asal Venesia, Italia, Marco Polo mencatat dalam catatan pelayaran tahun 1292 Masehi bahwa dirinya sampai di bagian utara Pulau Sumatera dan menyebut wilayah tersebut sebagai Verlak. Marco Polo bercerita dirinya menjumpai penduduk asli dari sebuah kerajaan kecil yang telah memeluk agama Islam, lantaran telah diperlakukan hukum Islam. Verlak yang disebut Marco Polo tersebut tidak lain adalah Perlak atau Perlak. 3. Catatan dari Persia, Tajul Alam. Jauh sebelum Kerajaan Perlak berdiri, diyakini bahwa wilayah tersebut adalah tempat berkunjung banyak bangsa, terutama Arab dan Persia, yang menyebut Perlak dengan Tajul Alam. Bangsa Persia diyakini sebagai pembangun pertama Kesultanan Perlak, dengan Merah Syarinubi sebagai raja pertama, namun tidak ada sumber sejarah yang kuat untuk mendasari teori tersebut. 4. Tajil Alam. Disebut bangsa Cina sebagai Tazi. Selain bangsa Persia, Cina juga menyinggung adanya wilayah Perlak dengan nama Tazi. Berdasarkan berita Cina pada tahun 674 Masehi, Raja Tazi mengirim utusan ke Kaling, sumber Cina tersebut menjelaskan bahwa Tazi adalah negara yang aman, dengan penguasa yang bernama Ratu Sima, penguasa yang cakap dan adil. Meski demikian, terdapat pakar yang menyatakan Tazi yang dimaksud tersebut adalah wilayah Kesultanan Jempa. Hikayat Aceh. Hikayat Aceh menuliskan Syekh Abdullah Arif, seorang ulama Arab, menyebarkan agama Islam di wilayah utara Samudra. Peristiwa besar. Salah satu peristiwa besar yang dialami oleh Kerajaan Perlak adalah penyerangan oleh Kerajaan Sriwijaya pada tahun 988 Masehi. Penyerangan ini dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dengan tujuan untuk menguasai Kerajaan Perlak, menghentikan penyebaran agama Islam yang berkembang pesat di wilayah tersebut. Setelah itu, Kerajaan Perlak juga mengalami pertempuran yang berlangsung selama bertahun-tahun dengan Kerajaan Sriwijaya. Pertempuran ini baru berakhir pada tahun 1006 Masehi ketika Sriwijaya memutuskan untuk mundur dari pertempuran demi menghadapi serangan dari Raja Dharmawangsa dari Kerajaan Medang di Jawa
Pada masa kejayaannya, Kerajaan Perak juga berhasil membangun kerajaan yang makmur dan menjadi pusat kebudayaan dan agama Islam di wilayah tersebut. Selain itu, Kerajaan Perak juga terkenal sebagai pusat perdagangan yang penting di jalur perdagangan utama di Nusantara. Keruntuhan Kesultanan Perak. Kesultanan Perak atau Kesultanan Perak mengalami kemunduran dan keruntuhan pada akhir abad ke-13. Setelah berkuasa cukup lama, tepatnya pada tahun 1292 Masehi, Kerajaan Perak terus mengalami kemunduran. Kondisi ini terjadi karena raja terakhir, yakni Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan, yang berdaulat wafat. Sejak masa itulah, Kerajaan Perak perlahan-lahan mengalami kemunduran, serta pemerintahan akhirnya beralih ke Kerajaan Samudra Pasai. Bukan hanya itu saja, kemunduran Kerajaan Perak juga terjadi sebab ketidakstabilan pemerintahan akibat persaingan antar anggota keluarga kerajaan, sehingga para pedagang banyak mengarah kegiatannya menuju lokasi lain, yakni ke Pasai. Faktor-faktor keruntuhan. 1. Kerajaan Perak seringkali menjadi sasaran penyerangan dari Kerajaan Sriwijaya dengan berusaha menguasai wilayah tersebut. 2. Perubahan jalur perdagangan utama di Nusantara juga berdampak pada kemunduran Kerajaan Perak. 3. Persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di wilayah tersebut juga berperan dalam kemunduran Kerajaan Perak. 4. Faktor internal sebagai konflik suksesi, perubahan politik, dan ketidakstabilan dalam pemerintahan juga dapat menyebabkan kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Perak. Peninggalan-peninggalan Kesultanan Perak. 1. Mata uang Kerajaan Perak adalah yang tertua di Nusantara. Mata uang Perak terdiri dari 3 jenis, yaitu emas atau dirham, perak atau kupang, dan tembaga atau kuningan. 2. Stempel kerajaan. Stempel Kerajaan Perak bertulis huruf Arab dengan kalimat Al-Wasik Billah, Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512, yang artinya adalah Kerajaan Perak. 3. Makam Kerajaan Benoa. Makam Raja Benoa terletak di tepi sungai Trenggono dan pada batu nisannya ada tertulis huruf Arab. Nisan tersebut dibuat sekitar abad ke-4 Hijriah atau 11 Masehi. Sementara Benoa adalah negara bagian dari Kerajaan Perak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.